Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi nih di Ada Misteri dalam segmen KKN atau kisah-kisah narasumber bareng gua Ari dan Kiki nih tentunya. Apa kabar nih Sobat Misteri? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk hari ini kita kedatangan tamu lagi nih dari teman suami gua. Ya, kemarin kan suami gua diceritakan beberapa kisah-kisahnya dia tentang perjalanannya dia selama di Gunung Lawu. Nah, kita perkenalkan sobat kita, Derry. Ya, ngomong. Keren. Gimana kabar, Bro? Alhamdulillah sehat, Lek. Gimana di jalan? Macet gak? Enggak. Alhamdulillah lancar. Aja, kayak gini. Udah bungsuin bini gua. Kita lagi kayak gini kan di telepon gak enak, Bro. Enggak, aman. Aman. Bini gua udah bungsuin. Jamal kemarin kan sempet nyeritain tuh perjalanannya di Gunung Lawu tahun 2016. Ya kan? Jadi sempet cerita deh tuh. Nah, ternyata ini tuh apa? Lu ngalamin kejadian-kejadian yang di luar batas nalar tuh. Iya. Yang kayak lu kata Jamal kan lu ngeliat kakek-kakek, sampai kakek terus lu pas sampai turun gunung, lu sampai diikutin tuh sampai kurang lebih udah sebulan tuh kayak sebulan lebih lah. juga itu kayak Lumayan. Ya, sebulan tuh. Sebulan. Itu gimana sih, Bok? Yang lu rasain tuh pas lagi diikutin gitu? Kalau pas diikutin itu capek. Terus sama punggung sakit. Dan setiap maghrib itu pala kayak ditusuk-tusuk itu pasti. Setiap maghrib tuh? Setiap maghrib. Selama sebulan. Dan gue nggak berani tidur di rumah. Gue berani tidur di rumah temen gue, Kipli. Karena gue pikir itu lebih aman dibanding tidur di rumah. Oh, kayak gitu. Itu ngaruh buat di rumah Kipli. Lu nggak ngerasain juga? Enggak. Di rumah lu dong berarti? Bersih rumah gue doang. Kenapa sih? Gue nggak tahu, tanya setan aja. Lu. Sebelumnya gue mau thank you banget nih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga dilancarin terus nih rezekinya. Nah, biar kita makin semangat bikin videonya. Gimana sih cara itu, Ci? Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan kalian juga share ke teman-teman kalian atau keluarga kalian ya. Tuh, boleh ceritain dong pengalaman lu dari berangkatan sampai lu pulang tuh. Pengalaman ini dari awal mulai gue. Iya. Ya. Ini mulai awal di tahun 2016 itu gue berlima, Dimas, Adami, Jamal, Toing sama gue. Kita niatnya mau naik gunung karena habis libur kerja kan. Kita mau naik gunung, cuma kita masih bingung nih gunungnya mau kemana. Ada yang bilang Sumbing, Merapi, Lawu. Udah itu kita selama seminggu tuh masih bingung mau kemana naik gunung. Masih kecoh terus, pikir-pikir terus. Sampai akhirnya H-1 ditentuin Lawu. Lu H-1 baru ketemu tuh? Baru ketemu Lawu. Cuma tuh malam H-1 tuh gue rada ragu. Karena emang feeling udah gak enak. Dari awal? Dari awal tuh udah gak enak. Gue niat mau batalin kan. Cuma gue gak enak karena sama anak-anak. Karena udah pada prepare. Dan terus gue tanya teman gue, emang gue kalau mau naik nih selalu nanya ke dia nih. Aman gak untuk naik kali ini? Cuma dia nggak ngasih tahu. Gue nggak ngasih tahu. Dia nggak ngasih tahu apa-apaan gitu dia. Ya udah akhirnya gue terpaksa jalan juga sama anak-anak. Walaupun emang rada berat. Karena emang feeling udah gak enak tuh di malam itu. Di awal tuh. Nah udah tuh, gue pikir juga kan kita naik dari Cemoro Kandang. Cemoro Kandang aman lah, mungkin karena rame ya. Oh, Cemoro Kandang kan itu 2016 ya? Iya. Nah, kita berangkat itu dari siang nyampe di stasiun Solo jam 2 pagi kalau nggak salah, seingat gue ya. Jam 2 pagi gue nyampe situ. Dan gue juga baru tahu ternyata gue nggak naik lewat Cemoro Kandang pas di Solo. Ternyata gue lewatnya Candi Cetok, yang gue nggak tahu tuh jalurnya kayak apa. Akhirnya gue searching, ternyata ada. Yang gue taunya tuh Lawu tuh cuma 2 jalur, Cemoro Sewu sama Cemoro Kandang. Nah teman gue ngajarin ke Cetok, katanya bagus jalannya apa gimana. Ya karena gue ngikut aja lah kan. Gue inget banget dari situ gue naik taksi sampai naik taksi itu 400.000, gue inget banget biayanya itu. 400.000 sampai ke Candi Cetok. Nyampe Candi Cetok itu jam 3 sampai kurang jam 4-an lah, gue lupa. Itu emang gelap.
Oh jam 4 pagi. Pagi gelap, nggak ada sama sekali kehidupan, bener-bener gelap. Kita sampai bingung mau nanya kemana. Akhirnya kita nyusur-nyusur ke rumah warga sampai digonggongin anjing. Digonggongin anjing itu, disangka maling gue. Jam 4 pagi. Ya udah akhirnya gue jalan balik lagi, akhirnya nemu juga tuh base camp, memang rada nyempil di situ. Ya udah kita beres-beres, packing, sarapan lah sampai jam 5:30. Nah ini dia ada yang aneh, si Dimas nanya ke gue, mandi enak nggak? Mandi enak ya? Jangan, kata gue, angin lu gitu ya. Berapa itu? Jam 5:30 apa jam berapa itu dia udah? Gunung lagi. Akhirnya dia gagalin nggak jadi mandi tuh. Ya udah, akhirnya udah packing. Nah aneh lagi di pos pendaftaran. Pos pendaftaran itu ada buku. Kita cari dong pendaki dari Bekasi berapa orang nih? Iseng kan nyari kan? Cari. Baru 4 orang. Baru 4 kelompok. 4 kelompok. Baru 4 kelompok. Dan hari itu belum ada yang daftar untuk mendaki. Baru kita kelompok kita doang. Ya udah. Akhirnya kita naik tuh jalan. Foto-foto di Candi Ketek. Iya, foto-foto Candi Ketek tuh terus naik lagi. Baru nggak lama jalan itu kita denger nih warga pada teriak-teriak. Warga sekitar teriak-teriak. Kayak nyuruh turun apa gimana gue nggak tahu lah ya. Tapi kan karena anak-anak ini udah hiraukan aja lah, jalan katanya. Jalan. Udah kita bercanda di situ, masih have fun, masih bercanda terus, rokok, ngobrol, ada sedikit mungkin kata-kata kasar ya, dari anak-anak juga. Nah itu terlalu berlebihan. Di sepanjang jalan itu kita nggak nemu pendaki sama sekali, hanya kelompok kita. Nggak ada turun atau nggak ada naik? Nggak ada turun, nggak ada naik. Dan di situ juga jalannya masih kayak nggak pernah, jarang orang lewat, maksudnya daun itu masih berserakan di jalan, masih asri banget. Itu hari apa lu? Kemarin gue lupa. Oh lupa ya? Lupa. Tapi gue mau tanya sebentar. Kayak misalkan lu nih kan suka nih ya daki gitu ya. Setiap lu mau daki ke gunung mana gitu, lu cari tahu dulu gak sih kayak misalnya gunung ini nih apa yang dilarang, apa yang boleh dilakuin dan enggak dilakuin kayak gitu? Enggak sih, gue nggak bisa nggak biasa nyari gitu. Oh berarti lu jalan-jalan aja. Gitu. Makanya ini yang balik lagi yang gue bilang tadi, ini Candi Ceto pun gue taunya pas di Solo ya? Iya pas di Solo, makanya gue nggak nyari tahu. Udah akhirnya jalan terus. Pos 1, pos 2 masih aman, kita masih bercanda. Pas di pos 3 ya itu badan udah mulai nggak enak tuh gue lagi. Badan udah mulai nggak enak, udah mulai lemes banget dah, lemes. Akhirnya gue istirahat di situ, dibikinin anak-anak es teh manis, makan mie juga di situ, kan lanjut jalan. Akhirnya nyampe di pos 4 itu jam 6 kurang lah, setengah 6-an lah. Itu badan gue udah lemes banget, gue udah nggak kuat. Gue ngomong sama Toing, gue nggak bisa lanjut, badan gue udah gak enak. Akhirnya carrier gue tuh dibawain sama Toing, kita sempat istirahat dulu tuh di kayu yang gede, kayu panjang yang melintang, kayu rumput panjang. Terus situ gue udah akhirnya ngomong sama anak-anak, gue nggak kuat, gue nggak bisa lanjut, kita nge-camp aja ya, gue bilang gitu. Akhirnya rembukan lagi sama anak-anak dan anak-anak setuju. Akhirnya kita bikin tenda di situ. Berarti lu camp di pos 4 tuh. 4. Bulan peperangan ya? Bulan peperangan. Udah bangun camp di situ. Akhirnya tenda dibangun sama anak-anak. Gue udah nggak kuat, akhirnya gue langsung tidur. Gue nggak tahu tuh anak-anak pada ngapain. Dan dibangunin pas suruh makan. Habis makan gue makan dikit karena emang nggak masuk, nggak ketelan lah, karena lagi enak banget kan. Nggak ketelan, udah makan dikit. Baru mau tidur tiba-tiba angin. Ada suara angin kayak angin badai gitu, cuma muter, nggak ada hujan, nggak ada angin badai itu muter di tenda, muter. Udah gue hiraukan aja lah, udah capek gue amat. Udah gue tidur tuh di situ tuh, tidur nggak berapa sejam 2 jaman. Akhirnya gue bangun mendusin, ada suara burung di samping tenda, burung cuit bunyi terus dah. Akhirnya gue bilang gue hirauin lagi, akhirnya gue tidur lagi lah, sampai jam 5, jam 4-an, gue lupa itu. Ada suara kaki,
sak. Akhirnya mungkin Jamal bangun, Jamal langsung teriak, orang apa? Bukan, orang bang, kata dia. Alhamdulillah, akhirnya gue dari awal pendakian baru ketemu orang di saat itu dulu. Itu mau bareng nggak bang? Enggak bang, mau pada sarapan dulu. Bohong, pada tidur lagi. Akhirnya tidur lagi, jam 7-an kita bangun, akhirnya makan, dah packing lagi, dah ujung boyem. Nah, perjalanan lagi maju dikit, jalan ketemu pendaki ada tenda di situ, tenda pendaki, dia lagi pada ngopi, kita ambil misi gitu. Dia nanya naik dari mana, gini terus dia cerita katanya dia lanjut naik malam cuma diputar-putar doang di daerah situ. Akhirnya dia stay di situ sampai pagi. Nggak ketemu jalan. Akhirnya jalan terus, jalan. Sempat istirahat sebentar karena udah deket mau jam 11 itu lah, jam makan siang. Si Toing itu bawa bekal Indomie, mie instan lah, mie instan ditaruh di kantong plastik tuh, gue inget banget, taruh kantong plastik tuh, makan rame-rame. Habis makan, akhirnya kita bagi 2 kelompok lagi. Dimas, Jamal sama Adami jalan duluan, gue sama Toing di belakang. Jalan, tiba-tiba gue lewat satu tempat itu isinya batu tumpuk semua, batu yang ditumpuk ada 20 lebih lah batu situ, dan baunya wangi banget, wangi banget. Cuma karena gue nggak berani ngapa-ngapain, gue diem dokem aja. Anak-anak tuh kelihatan di depan 10 meter lebih lah, diteriakin sama Toing suruh tunggu karena kita udah ngerasa nggak enak nih dengan bau-bauan ini. Kalau itu wangi apa kalau gitu? Dupa. Tapi emang ada dupa nggak sih? Ada, emang nggak bareng dupa. Cuma kan karena hawanya udah nggak enak, Toing teriak, woi tunggu. Seharusnya di jalan, di tempat terbuka begitu, kalau kita teriak kan pasti kedengeran ya. Pasti. Ini anak-anak enggak, jalan terus. Kita teriakin, kita panggil, kita sampai lari-lari kejar mereka, enggak ini. Gua nggak tahu lah kenapa itu. Akhirnya kita ketemuan di Boyem lah. Di Boyem sempat makan dulu, makan pecel Boyem di situ. Ngopi sebentar, ngerokok sebatang 2 batang. Akhirnya kita mutusin buat naik ke puncak. Udah nyampe puncak, kita foto-foto. Karena gue ngerasa udah panas kan, udah siang banget. Anak-anak masih foto-foto, gue melipir nih ke arah mau ke Geger Boyo. Gue duduk di bawah pohon, nyender, ngerokok. Tiba-tiba ada kakek-kakek. Nggak kakek-kakek sih, lebih ke bapak-bapak lah, 60-70 tahun gitu, nyamperin gue. Nanya dari mana, gue bilang dari Jakarta pak. Nih ngobrol. Gue nanya jalur tuh, karena kan gue nggak tahu jalur mau ke Cemoro Kandang kan. Mau lintas gue niatnya. Akhirnya kakek-kakek itu lewat sana, nunjuk ke arah satu bukit. Kalau boleh tahu nih, gue mau tanya yang cerita tadi kakek-kakek tadi. Itu tuh sebenarnya lo doang yang bisa lihat atau teman-teman lo juga bisa melihat kakek-kakek itu? Nih gue jadi setelah gue ketemu si kakek itu, setelah ngobrol, akhirnya gue ke anak-anak ditanya sama anak-anakku dari mana, dari bawah pohon terus rokok gitu kan, sama ngobrol lagi gue bawa kakek yang mana, kata dia. Lah kan tadi lewat samping lu, dia misi sama lu juga bilang iya. Temen-temen juga jawab iya. Gue ngeliatnya begitu. Nah, akhirnya makanya gue ajak ngobrol. Enggak, kata mereka nggak lihat. Tadi gue ngobrol sama siapa? Sorry banget tuh, tadi kan lu sempet jelasin, lu sempet ngeliat tempat yang banyak batu kesusun tuh, yang bau dupa tuh, yang bau dupa yang terbat. Itu lu tau nggak tempat apa? Itu Pasar Dieng tulisannya sih. Oke, Pasar Dieng. Pasar Dieng. Banyak juga tuh mitosnya itu kayak pasar setan, kayak kok nggak salah sih. Gue denger mitos aja sih. Gue juga belum pernah ngerasain sih. Oh betul, itu aman-aman aja. Iya, mana-mana, cuma ngerasain bau dupa aja. Boleh lanjut lagi yuk. Nah, lanjut yang ke kakek-kakek tadi ya. Dan setelah gue dikasih tahu, gue nanya jalur sama kakeknya, ditunjukin satu bukit lewat situ katanya ke Cemoro Kandang.
Akhirnya dia jelasin lagi nih, katanya biasanya mas kalau orang dari Jakarta atau dari mana ke Lau ini biasanya harus ke Argo Dalam, izin untuk pamit atau apa, dan biasanya juga pada minta apa-apa ke sana. Di Argo Dalam itu. Argo Dalam itu. Ya karena gue dapat info begitu ya gue kabarin ke anak-anak dong. Ke Argo Dalam yuk, kita gini-gini, doa di sana, kirim doa bagaimana. Udah akhirnya ke sana Argo Dalam. Dia letaknya kalau nggak salah di belakang warung Boyem. Iya, Argo Dalam. Iya. Akhirnya setelah itu doa dulu di situ, baru kita prepare buat turun dari situ. Kalau boleh dibikin lagi, Argo Dalam tuh bentuknya tepatnya kayak gimana sih? Kalau sampai kan disuruh doa di situ tuh. Iya. Jadi kayak tempat ada gubuk ada 6 seingat gua ya. Gubuk ada 6, sini 1 2. Nah, ada 3 di sini. Nah, itu ada tangga dikit, di atas tuh kayak ada patung gitu. Itu udah kain-kain apa lah gue ngerti. Udah itu tepatnya. Oh, jadi lu berdoa di situ tuh. Nah, sempet gua buka nih gubuk yang di bawahnya. Iya. Nah, gua buka karena cuma pakai kerai doang. Gua buka ternyata ada yang semedi. Ada yang begini. Ya udah gue tutup lagi, takut kenapa-napa kan, takut diomelin atau gimana. Juga ya. Iya. Akhirnya udah balik Boyem, prepare. Nah, di sini mulai kita mau turun, kita ribut di sini. Ribut masalah jalur turun sama si Dimas. Padahal di situ ada plang. Kalau yang Jamal bilang ada apa? Tali rafia kan? Di pohon. Iya, kalau gue emang lihat itu ada plang. Ada plang. Udah jelas-jelas itu ada plang, tapi si Dimas ini nunjuk ke arah sana, ke arah bukit yang tadi kakek bilang, yang udah gue ceritain ke anak-anak, kata kakek bilang soal. Ya udah akhirnya ngikutin jalannya ikutin jalan yang dikasih tahu si kakek itu. Kita terabas dulu jalan, emang belum ada jalur tuh. Terabas akhirnya nemu jalur kecil. Udah ikutin aja jalur jalan sampai jalurnya tuh berubah jadi tumbukan batu disusun tangga gitu, kayak bentuk tangga. Jalannya kecil, cuma mau 1 orang doang, dan itu masih banyak daun ya kan, tandanya emang jarang ada orang ke situ. Dan bentuknya tuh kayak candi. Gini naik, akhirnya udah naik jalan ke atas. Sampai atas ternyata kosong, nggak ada jalur sama sekali. Dan di situ cuma ada tumbukan batu dan ada kayak sajen gitu. Iya di situ. Dan ada dupa juga di situ. Udah bingung dong situ dong, pada kaget. Jalur kemana, atau gimana? Dan tiba-tiba kabut nutup dari kanan ke kiri serempak. Kayak gerbang. Jarak pandang cuma 2 meter atau 3 meter, nggak bisa ngelihat lagi jalan. Cuma di situ ada yang teriak dari bawah, kayak orang ngobrol. Kita teriakin dong, bang tolong, kita kesasar gitu. Ada yang nyaut cuma woi doang ya gitu. Akhirnya setelah nyautan nggak jelas, nggak kelihatan juga bentuknya kayak gimana, akhirnya kita putusin bareng-bareng kita turun ke arah Boyem. Balik lagi kita nyampe bawah tuh tiba-tiba kabut emang udah kebuka lagi sampai bawah tuh. Kita emang lari cepet ya, takut kenapa-napa kan. Akhirnya kebagi lagi nih 2 kelompok lagi. Dimas, Toing, Jamal duluan. Dimas, Adami, Jamal duluan, gua sama Toing di belakang. Lagi berdua lagi emang partner gua Toing tuh. Nah terus tiba-tiba Toing bilang, gua mau ke arah kanan dulu Wok, lu tunggu sini, gua mau ngeliat ada jalur apa enggak. Gua teriakin dong, ya jangan jauh-jauh. Iya, pas dia nengok lagi, dia langsung lari ke gua. Ayo buruan, jangan di sini kata dia.
udah akhirnya lari tuh ada ngejar anak-anak juga kan, balik ke Boyem. Dan nyampe di Boyem kita ketemu sama si dua pendaki. Nah, gue ingetnya satu doang namanya Philip kalau nggak salah. Dia katanya mau turun ke Cemoro Kandang juga. Akhirnya kita bareng tuh, ikut dia yang tahu jalur lah. Daripada kenapa-napa ya udah kita sama Philip dan temennya. Itu gue inget banget, like di situ gue jatuh sampai 12 kali. 12 kali gue ingetin. 12 kali jatuh. Gue ingetin gue 12 kali jatuh. 12 kali jatuh. Gue nggak tahu kenapa. Maksud gue kalau emang sepatu gue yang udah nggak bagus, kenapa nggak di awal pendakian? Ini pas turunnya parah banget emang. Jatuh sampai 12 kali itu. Udah gentur lagi badannya, udah lemes lagi. Di pos 3 gue istirahat tuh udah lama tuh pos 3. Dan si Dimas ini bilangnya badannya dingin. Itu siang. Seinget gue jam 3-an lah. Di pos 3 tuh jam 3. Ngerasa dingin ya? Ngerasa dingin banget. Di situ tuh rame pendaki, di pos 3 tuh rame. Ada cewek-cewek juga. Nah, itu kita ngodain dulu. Biasa ya. Jiwa muda. Nah, udah tuh akhirnya si Dimas itu mau turun duluan sendiri. Akhirnya ditemenin sama si Philip. Yang temannya Philip tuh ikut gua. Akhirnya dia jalan duluan. Udah biarin dah, yang penting ada temannya. Nah, di situ tuh gua akhirnya jalan lagi sampai pos 6 itu maghrib tuh udah mulai ada gerimis lucu lah kan. Iya. Gerimis sadu lah. Kamu tipis tuh kan. Jadi itu gue jalan lagi. Ada di satu tempat ya, gue nggak tahu tuh di antara pos 2 dan pos 1 itu jalan tuh ketutup gini lah, kayak ilalang cuma bentuk gini. Iya. Kayak gua. Iya gitu. Nah di situ tuh burung tuh muter ngiringin kelompok gua, muter ya. Tuh. Sempat. Jam berapa tuh kayak itu? Itu di jam 7-an lah. Muter. Sempat scare juga kan. Kenapa nih? Kayak denger beginian nggak sih gua? Akhirnya udah paksain jalan terus. Akhirnya nyampe juga di bawah. Alhamdulillah. Nyampe di bawah, kita akhirnya mutusin buat istirahat dulu di situ semalam. Gue sempet dimimpiin itu 3 kali. Gue disuruh makan menyan, tiba-tiba gue dipisahin sama anak-anak nih. Oh, jadi datang ke orang itu berlima.